Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam channel Getsemani Ministry. Dan kita minggu ini akan mendengarkan khotbah Evangelium di Minggu 10 November 2024 dengan topik memberi dari kekurangan. Sebelum kita mendengarkan pembahasan daripada khotbah di minggu ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Mari buka mata rohani kami supaya kami boleh mengerti keajaiban daripada Taurat-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tetap tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada teks khotbah ini, bagaimana kisah daripada janda Sarfat dan ketaatannya melayani Elia, saya ingin membagikan sebuah cerita hidup dari seorang pria miskin. Adalah Bai Fing Li, meninggal dalam kemiskinan di usia 93 tahun. Sekalipun begitu, ia telah menyumbangkan uang sebesar 350.000 dalam uang Tiongkok, dan itu setara dengan jumlah pada masa itu 455.000 kepada perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di Tianjin untuk menolong kurang lebih dari 300 anak-anak miskin. Hampir selama 20 tahun dia mengayuh becanya demi memperoleh uang untuk menambah donasinya. Makan siangnya adalah 2 buah kue kismis dan air tawar. Makan malamnya adalah sepotong daging atau seputir telur. Ia bahkan mengenakan pakaian yang dipungutnya dari tempat sampah. Ia tetap mengayuh becaknya selama 365 hari dalam setahun, dalam keadaan salju turun atau dalam panas yang sangat menyengat. Dan setiap hari dia bekerja, dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 malam. Perkataannya yang mengejutkan adalah, dia mengatakan tidak apa-apa saya menderita, tetapi biarlah anak-anak yang miskin itu dapat bersekolah. Itu adalah perkataan daripada Bai Fing Li. Ketika dia berusia 90 tahun, dia menyerahkan tabungan terakhirnya sebesar 500 RMB, sekitar 650.000 rupiah,
yang disimpannya dengan rapi dalam satu kotak dan menyerahkannya ke sekolah Yahuwa. Dia berkata, saya sudah tidak dapat menyumbang lagi, dan mungkin ini adalah yang terakhir yang bisa saya sumbangkan. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini diketahui bahwa Bai Fang Li adalah sosok yang selama hidupnya ia terus berusaha melayani orang lain, meskipun sesungguhnya kondisinya sangat-sangat terbatas sekali. Bahkan serupa dengan itulah yang kemudian kita baca di dalam teks Alkitab hari ini. Bagaimana seorang janda miskin di Sarfat, janda yang tidak lagi punya perlindungan dan hidup di dalam keterbatasan, tetapi dengan rela membantu Elia. Janda ini bukan orang istimewa dan bukan pula orang Israel. Dia bukan orang percaya. Ia berasal dari Sidon, pusat pemujaan dewa Baal yang dikenal juga sebagai tempat asal dari Ratu Izebel, istri daripada Ahab. Dari sudut pandang umat Tuhan, ia bukan seorang yang dipilih atau yang dipakai Tuhan seperti tokoh Alkitab lainnya. Bahkan sebelum bertemu dengan Nabi Elia, janda ini sedang dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah karena dia tidak punya makanan lagi setelah makanan terakhir akan diolahnya. Tetapi ingatlah dan lihatlah perjumpaan itu. Perjumpaan janda itu dengan Elia menjadi titik pemulihan hidupnya. Di mana Tuhan memakai janda ini bukan dalam kondisi kehidupannya yang baik, tetapi justru dalam keadaan yang begitu buruk, namun ia tetap bersedia. Bapak Ibu Saudara, bukanlah hal yang mudah untuk berbagi ketika kita sendiri dalam kondisi kekurangan. Kalau kita punya lebih, mungkin kita bisa berbagi. Dan memang ada juga orang sekalipun dia berkelimpahan, dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Tetapi perhatikanlah seperti janda di Sarfat yang dalam kekurangan dan keterbatasannya bersedia berbagi roti ketika Elia meminta pertolongannya. Hari ini atau suatu saat nanti mungkin saja kita juga akan mengalami ujian yang sama. Pertanyaannya adalah apakah kita rela hati untuk memberi dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita pada waktu kita kekurangan. Sekali lagi, pada waktu kita kekurangan. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama adalah memberi dalam kekurangan memerlukan ketaatan dan keberanian. Perhatikanlah ketika Elia meminta air dan roti dari janda Sarfat ini, ayat 10-12, ia meminta dari seseorang yang hidup dalam kekurangan, seorang janda yang hampir tidak memiliki cukup makanan untuk diri dan anaknya. Tetapi di dalam keterbatasan tepung dan minyak, janda itu punya potensi untuk menolak permintaan Elia. Dan itu sangat manusiawi sekali. Secara normatif dalam kondisi terbatas, bahkan di dalam kekurangan, maka kecenderungan orang pada umumnya adalah dia akan mencari aman. Artinya dia akan mengutamakan diri sendiri. Bagaimana supaya kebutuhannya terpenuhi terlebih dahulu. Namun tidak demikian halnya dengan perempuan janda di Sarfat. Di dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respon positif. Dan perhatikan apa yang dikatakannya. Elia berkata kepadanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kemudian setelah diberikan, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Dan akhirnya perempuan atau janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku akan pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Jadi janda di Sarfat dalam keterbatasannya, dia tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengarkan firman yang disampaikan Elia, maka di dalam hatinya tumbuh benih iman. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberikan roti kepada abdi Allah itu. Dan sebagai pilihan berisiko namun mengandung harapan. Maka dari sini kita melihat bahwa memberi di dalam kekurangan itu sungguh-sungguh memerlukan yang namanya ketaatan dan keberanian. Ingatlah bahwa Tuhan terkadang meminta kita memberi bahkan ketika kita tidak merasa cukup. Inilah langkah iman yang menuntut keberanian.
Sebab hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang dapat memberi tanpa takut akan kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi dari kekurangan menunjukkan iman dan kepercayaan yang mendalam kepada Allah. Perhatikanlah bahwa Elia memberi jaminan kepada janda itu bahwa ketika dia mau menuruti apa yang disebutkan oleh Elia, maka tepung dan minyak tidak akan habis selama masa kekeringan. Ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dan janda itu harus mengambil keputusan untuk percaya atau tidak kepada perkataan Elia. Dengan memberi roti pertama kepada Elia, dia menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Dan perhatikanlah, janda itu memiliki dua pilihan. Pertama, tidak memberi makan. Artinya nasibnya sudah jelas, tak ada makanan untuk esok hari. Itu berarti dia dan anaknya tinggal menunggu aja. Dan yang kedua, memberi makan. Kalau dia memberi Elia makan, maka bagian mereka akan berkurang. Tetapi masih ada dua kemungkinan. Tetap mati, sebagaimana kalau tidak memberi makan. Atau hidup, sebagaimana janji daripada Elia. Dan kita lihat kemudian janda Sarfat memilih yang kedua. Karena kenapa? Ada harapan di sana. Harapan memang belum terjadi, tetapi janda itu menggantungkan dirinya pada harapan itu. Dan itulah yang menjadi awal dari mujizat terjadi. Jadi janda ini percaya akan janji Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Elia, meskipun sebenarnya secara logis mengatakan bahwa sedikit makanan yang dimilikinya tidak akan cukup untuk mereka bertiga. Tetapi lihatlah, dia tetap taat akan perintah Tuhan. Kepercayaannya ini memang dibalas oleh Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pemberian kita bahkan di masa sulit menunjukkan iman kita kepada Allah. Memberi dari kekurangan merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai sumber dan pemelihara hidup kita. Maka pertanyaannya, apakah kita memiliki iman untuk memberi meskipun kita merasa kekurangan? Mari kita jawab itu masing-masing di dalam diri kita. Yang ketiga, yang terakhir, Allah memelihara mereka yang percaya dan taat kepada firman-Nya. Kita belajar daripada janda Sarfat ini. Dengan keberanian dia, dengan iman dia, dengan kepercayaannya dan ketaatannya kepada apa yang disampaikan oleh Elia, dan itulah firman Tuhan, maka kemudian lihatlah bagaimana dia mengalami mujizat di dalam hidupnya. Dan hidupnya akhirnya terpelihara. Allah menggenapi janjinya. Tepung dan minyak dalam buli-buli janda itu tidak habis selama kekeringan. Ayat 15-16. Janda ini dan anaknya serta Elia dipelihara oleh Allah sepanjang masa sulit itu. Pemberian janda ini yang kelihatannya kecil ternyata mendatangkan berkat berlimpah yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Jadi kita harus yakin di dalam kondisi sulit, ketika kita mau taat akan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Ingatlah bahwa berbagi itu bisa menimbulkan berkat. Dan ketika janda itu berbagi, ia tidak hanya membantu Elia, tetapi juga mengalami berkat yang melimpah. Tepung dan minyaknya tidak pernah habis bahkan ketika ia berbagi dengan Nabi Elia dan anaknya. Ini menunjukkan bahwa berbagi tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga membawa berkat bagi diri sendiri. Kita tidak akan kekurangan ketika kita akan memberi. Ketika kita memberi dari kekurangan dengan iman, Allah memelihara hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya sampai habis, sampai tidak bisa bergerak. Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, tetapi akan mencukupi kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib. Allah adalah sumber segala yang kita butuhkan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan menaati panggilannya, dia sungguh memelihara kita dengan cara yang ajaib, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Dan ini harusnya menjadi penghiburan bagi kita. Kalau kita perhatikan hidup kita, berapa lama Tuhan sudah memelihara hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah melewati masa-masa yang sulit, dan Tuhan tetap memelihara hidup kita. Kisah dari Elia dan janda di Sarfat ini
mengajarkan bahwa Tuhan sering sekali sesungguhnya memanggil kita untuk memberi, bahkan ketika kita di dalam kekurangan. Memberi dari kekurangan bukan tentang jumlah berapa banyak yang kita berikan, melainkan tentang bagaimana hati kita bersedia untuk percaya kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kiranya kita belajar untuk tidak takut memberi dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah pemelihara yang setia. Motivasi kita harus benar. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan Yesus sudah diberikan bagi kita. Tidak ada persembahan lebih besar daripada itu. Kalau kita memberikan uang kita untuk pelayanan, untuk pekerjaan di rumah Tuhan, sesungguhnya ingatlah bahwa Tuhan akan memberkati kita melimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Ajari kami untuk memberi dari kekurangan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati hidup kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.